Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Akan update terbaru untuk PP untuk malam hari ini. PP sekarang market hanya sideways saja. Mudah-mudahan nanti malam PAM ataupun besok setelah aktivitas normal kembali. Ini kan termasuk weekend, volume kecil. Mudah-mudahan besok sudah mulai nendang lagi. Ini koreksi yang wajar saja dari market cap 8,3 triliun, sekarang masih 81, triliun sekian. Artinya hanya koreksi normal yang wajar saja. Kalau nggak ada koreksi nggak sehat. Koreksi itu sehat ya. Stop loss ataupun lepret disikat sama bandar dulu, kemudian lanjut naik kembali. PP adalah meme coin yang terpopuler, terbaik secara histori dari tahun 2013 hingga sekarang, yang masih mampu tengkreng di top CMC papan atas hanya PP setelah Shiba dan Doge ya. Sedikit Mas Bro akan menyampaikan di sini. Yang pahit saya katakan pahit, yang manis saya katakan manis, apa adanya, sesuai narasi ataupun sesuai yang saya tahu. Tapi kalian tetap dior riset sendiri, jangan kalian telan mentah-mentah, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi. Selalu saya ingatkan, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung penumpang, ditanggung masing-masing. Yang namanya bisnis berdagang pasti ada untung, ada rugi, tergantung kita dalam bermain. Cerdas enggak, tahu enggak, paling tidak belajar punya komunitas di grup-grup supaya ada yang membimbing, posisi jual belinya nggak ngasal, nggak ngawur, dan tentunya harus koin-koin yang jelas, real project. Kalau enggak yang punya komunitas besar, holdingnya meningkat enggak, itu harus begitu. Pausnya siapa aja, banyak enggak, depthnya seperti apa, masih megang koin banyak atau enggak, sudah desentralis belum, banyak yang perlu dikaji, nggak asal main beli saja. Ibarat kita membeli kucing dalam karung, nanti banyak kesalahan. Mas Bro akan memberikan info sesuai dengan yang saya tahu, tidak menjelekkan sana sini, jangan disangka food ataupun mengefat yang lain-lain. Jadi saya sampaikan apa adanya, yang pahit-pahit, yang manis-manis. Untuk Fanpun ini menurut saya bisa aja kalau Solana bermasa panjang, jikalau meme coin banyak yang listing di jaringan Sol melalui Fanpun itu, maka Fanpun mungkin Rp500 kedepannya akan sampai. Kedepannya, nggak sekarang. Kalau sekarang saya nggak berani masuk di Fanpun, ya terserah kalian, untung-untungan barangkali naik lagi ya. Kalau saya akan pilih koin yang belum terbang, yang terbangnya masih sedikit, yang potensi ke depan akan terbang tinggi, itu yang saya pilih. Saya nggak ngejar koin yang lagi terbang, sebab saya udah membeli Fanpun di harga 39 40 perak dan sudah di TP ya. Kalau terbang dikejar, kita akan sangkut. Kita tuh harus mencari koin-koin yang belum terbang, karena terbang itu akan bergantian. Dan saya ingatkan sejarah tanpa saya harus menjelekkan koin lain, enggak. Tapi saya merasakan sendiri di jaringan Solana dulu ada Bong, ada Porto Coin, ada Modeng, banyak lagi yang lainnya. Memang kalau saatnya PAM terbang itu kayak akan ke bulan, nggak ngotak gitu. Tapi yang sudah-sudah, kalau sudah leglok, sudah lemes, habis gas ya, jadi sampah. Yang sudah-sudah begitu, mana Portocoin, Modeng, WIP, banyak yang lainnya. Makanya kalau membeli di jaringan Solana, membeli di awal ketika itu di pam, paus-paus yang tukang pam di sana terbang tinggi kayak si Fanpun, kita gunting udah selesai, cari koin yang lain. Itu pandangan saya, kalian boleh berpandangan berbeda. Dan juga saya kasih info juga, kalau memang nanti Solana bertahan lama terbang terus, yang membuat koin meme coin di jaringan Solana terus terlalu berkembang terus dengan menggunakan Fanpun itu, Fanpun juga akan ke
500 perak akan sampai ke depannya, tapi untuk ke depan bukan sekarang, yang pas nanti masuk lagi ini bisa dijadikan pelajaran. Oh ini pas di saat all season nih koin Fan pun terbang nih, maka di saat nanti pas bear market, karena itu koin banyak yang listing di jaringan Solana dan menggunakan Fan pun, ya itu nanti ditembak lagi, masuk lagi di saat jatuh. Bukan berarti masuk saat ini masuk, ya kalau saya nggak berani. Itu pandangan saya, bebas kalian berpandangan yang lain ya, hak-hak kalian. Itu pandangan saya pribadi. Maka saya akan tidak main di Fan pun dulu, karena udah cuan. Masa baru TP turun dikit udah masuk lagi, berharap terbang, nanti kalau turun gimana? Ya bisa aja kalau naik, yang namanya kripto naik dan turun ya. Saya akan pilih ini nih, PP. Paus sedang memuat, gelombang ini bisa mendorong PP menuju titik 0,003. Ini PP, menurut saya paus ini sedang memuat, gelombang ini bisa mendorong menuju titik 0,003. Artinya akan ATH baru. Karena ATH PP ini 0,28. Kalau sampai 0,003 sekian, artinya akan di atas ATH lama dan akan masuk ATH baru, dan mungkin di situ nanti sampai akhir tahun saya rasa akan sampai ke RP1. Itu pandangan narasi saya. Ya, kita tetap semangat. 3 hari lagi si Powell akan pidato. Mudah-mudahan ocehannya, pidatonya berbuah manis ya, berbuah manggis. Jangan mengeluarkan buah apa itu, mengkudu apa ya, ataupun buah pare ya, nanti pahit. Mudah-mudahan nggak pahit ya. Itu yang akan terjadi. Dan juga banyak juga TA yang mengarah seperti ini. 0,002570 untuk resisten yang pertama mendekati ATH baru. Di situ mungkin ada gejolak. Kemudian di 0,003119 ATH baru, dan puncaknya 0,003583. Ini sudah ya termasuk sudah hampir Rp1. Ini kondisi normal. Kalau kondisinya euforia, FOMO, kemudian hype-nya makin besar, saya rasa akan lebih dari Rp1, bahkan Rp2. Mudah-mudahan akan ke situ prediksi saya, karena meme coin terbesar setelah Shiba dan Doge, dengan melihat dari segi fundamental ataupun holdernya yang meningkat terus, dan paus-pausnya nggak sembarangan. Di sini ada GZ Binance yang sepanjang sejarah GZ itu nggak pernah beli meme coin, ngapain ya? Dan ini koin displasi, nggak ada pre-sale, nggak ada pra penjualan, nggak ada airdrop. Sebagai contoh, kalau kalian nggak percaya, si Vitalik itu biasanya jual-jual meme coin dari hasil UPT ataupun koin-koin diberi hadiah oleh debt yang membuat meme coin di jaringan Vitalik, di jaringan Ethereum punya Vitalik itu. Vitalik sering terdengar menjual meme coin dari pemberian saja. Dulu pun Shiba dibakar sama Vitalik karena diberi debt dari Shiba itu, kawan. Tapi kali ini si Vitalik itu membeli PP, tidak ada hadiah, airdrop ataupun resell ataupun sogokan suapan untuk Vitalik ataupun tanda terima kasih membuat meme coin di jaringannya. Tidak, Vitalik sendiri kering. Dia harus membeli PP kalau dia punya PP. Dan beberapa bulan yang lalu terdengar ada si Vitalik untuk dia membeli PP juga. Ada BlackRock juga, kalian tahu dompetnya, dia pernah cuan berapa miliar di tahun 2023, tahun 2024, dan saya rasa nanti akan ketagihan, BlackRock akan masuk kembali. Tapi saat ini belum waktunya, karena masih fase BTC, masih fase ETH, belum altcoin season murni, belum full, karena BTCD-nya juga masih di atas, masih di 57,50-an, belum sampai terjun di bawah 50. Nanti kalau sudah saat WBTC, ETH sudah full di altcoin season, maka semua modal-modal akan mencari keuntungan yang lebih besar masuk di altcoin. Dan khususnya untuk meme coin,
Saya rasa yang terbesar, yang terbaik saat ini setelah SIBA dan cukai akan ada di PP. Makanya harapan besar ada di PP. Jangan kita terus koin kita belum terbang, yang lain sudah terbang. PP kemarin sudah membuktikan paus besar masuk gak main-main. Saya dengar 1,5 triliun yang diambil dari Kraken itu bikin heboh luar biasa, menjadi PP ngaceng sampai 25% dalam 1 minggu. Ternyata ada yang besar lagi, data online menunjukkan 160 juta dolar ataupun 11,5 triliun PP yang ditarik oleh paus. Mantap luar biasa, mantap luar biasa. Kita tinggal tunggu saja, sabar saja, karena pertandingan ini belum selesai. Ya, baru pemangkasan suku bunga juga 3 hari lagi. Akhir tahun juga masih ada 3 bulan. Kita sabar ya. Untuk sesi selanjutnya saya rasa akan masuk ke atas ya. Apalagi kalau ini jangan dipercaya banget ini. 1 sen dolar. PP ini akan 1 sen dolar ya. Wah gila, kalau saya ya nggak usah setinggi itulah ya. Gila, kalau melihat berita ini terlalu tinggi ya. PP 1 sen dolar kawan. Wah kayak gini nih ketinggian. Nggak usah pakai yang tinggi-tinggi, yang wajar-wajar saja ya. Kita cari yang normal-normal, jangan yang tinggi-tinggi ya. Rp1 juga kita babat. Ini kalau si Doge ini agak lesu sama SIBA, padahal si Doge naik ya, tapi kan untuk ATA nya masih lama ya, 12.000 masih 300 kali 300% beda dengan SIBA, malah masih 5 kali lipat lagi baru ATA. Kalau PP sih cuma tinggal 1 kali lipat saja udah masuk ATA kawan. Makanya ini SIBA dan Doge lesu. Oke, kita mungkin itu aja ya. Kita juga tengok TA-nya ya. Lama nggak main TA, kita akan lihat TA sebentar. Ini kita lihat nih, 81,1 triliun per video ini dibuat, turun cuma 4% saja. Kemudian pemegangnya, wah gila. Kemarin naik 1000 pemegang kawan, 484, sekarang udah 485 pemegang. Ini naik 1000 tanpa terkecuali untuk PP ya. Kita tinggal sabar saja, nanti akan saya rasakan banyak cat-cat yang bagus seperti ini akan breakout sampai 0,0035 sekian. Ini mantap, bisa cuan dadakan kita ya. Rankingnya juga masih di 30, nggak kemana-mana ya. Ini sideways karena minggu saja. Banyak yang memprediksi meme coin akan melejit duduki puncak top ya, masih bisa meroket kawan. Sabar, tinggal tunggu yang mana udah 4 tahun sekali kita menunggu siklusnya, dan akan terjadi pemangkasan suku bunga. Mudah-mudahan kita akan cuan semua ya. Kita harus bersabar, akan jadi pemenang ya. Mudah-mudahan akan gila nanti ke depan cuannya ya. Kita akan lihat keseluruhan di sini. BTC ya, naik 24 jam 0,12. ETH gila, ETH juga turun cuma 1,2% dalam 24 jam ya, karena 1 hari minggu saja ya. XRP malah turun 2% ya. Solana gila 4 juta. Saya udah kemarin prediksi ya, waktu masih 3 jutaan Solana akan masuk ke 5 juta kawan. Ini udah 4 juta lebih masuk. Saya nggak ngibul untuk kalian. Ini yang dipam dulu kan Solana dulu. Nanti ETH kemarin sudah pam, nanti ETH akan lanjut pam sampai ratusan juta. Solana merangkak, nanti BNB juga ya. Kemudian Cardano mulai lompat pelan-pelan dan semua akan dapat giliran. Dan nanti season terakhir itu di altcoin ya, di meme coin. Nanti meme coin yang pasti yang paling jos si PP ya. Ini semua BNB yang saya sampaikan untuk kalian sebetulnya kan meme coin itu karena kalian pingin beli yang receh, pingin cuan ribuan persen ya. Kita game main di meme coin yang terbagus ada di PP. Kalau kalian minta koin yang bagus-bagus, jangan mindsetnya keliru, harus dirubah. Pingin yang cuan mas bro, di grup yang saya kasihkan info yang cuan aman masuk ETH dari harga 26 juta, harga 50 juta, 70 juta udah saya gembar-gemborkan bahwa ETH itu akan ratusan juta. Sekarang 77 juta tadi toh. Kemudian BNB dari harga 5 juta saya sudah keluarkan sampai sekarang 15 juta, itu akan sampai nanti 20 juta. Solana akan sampai 5 juta lebih
Ya udah saya kasih yang koin bagus-bagus, mindset dirubah, jangan cari koin murah. Murah nggak terbang, sampah buat apa? Mending mahal tapi terbang. Kita bukan megang koinnya, ini kan dunia gaib, digital, tinggal yang penting margin kita naik ya sesuai dengan kita punya modal, begitu aja, nggak usah yang murah-murah. Satu kita di PP ada LTC juga ya, itu ya. Kalau kita lihat TA-nya juga ya, ini tadi udah saya liatin yang tadi siang untuk kalian ya. Ini nih masih bertahan di segitiga simetris ini, masih di sini nih, nanti akan ke sana dan ini akan masuk ke awan merah, akan bermain-main di sini, kemudian pam ya. Mungkin itu aja di sore hari ini. Tetap semangat, tetap yakin di malam hari ini. Mudah-mudahan cuan semua. Nanti sabar, 3 hari lagi akan pemangkasan suku bunga dan tentunya kalian harus teori sendiri. Jangan Mas Bro kalian, ucapan Mas Bro kalian sikat mentah-mentah, karena dalam dunia kripto selalu saya ingatkan berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun memble mendadak. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung penumpang, ditanggung masing-masing. Dalam investasi apapun mengandung risiko, apalagi kripto berisiko tinggi. Oke ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tenang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mengsubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jos.